Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najan Akbar, mahasiswa dari kelas KP2D. Dalam video kali ini saya akan mengupas etika filsafat dan komunikasi yang terkandung dalam video yang dikirim oleh Pak Farudin selaku dosen dari mata kuliah etika dan filsafat komunikasi tentang pelatih yang memberikan motivasi kepada murid-muridnya selaku pemain American football. Baiklah, langsung saja. Pertama ada etika. Pada awal film, sang pelatih itu mengatakan kepada murid-muridnya selaku para pemain American football bahwasannya sikapmu merupakan cerminan dari aroma hatimu. Apabila sikapmu jelek, maka aroma hatimu juga ikutan jelek. Hati dan otak itu merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya. Apabila hati seseorang itu jelek, maka sikapnya itu juga ikutan jelek. Hati dan sikap ini saling berkaitan satu sama lain. Apabila hati kita tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan sesuatu hal, maka sikap kita juga akan ikut seperti apa yang dikatakan oleh hati kita, yaitu tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan sesuatu. Hal ini terbukti saat Brock ditanya oleh sang pelatih. Sang pelatih ini bertanya kepada Brock karena Brock ini terlihat sudah tidak percaya diri dalam pertandingan selanjutnya. Sang pelatih bertanya, "Hai Brock, apa menurutmu dalam pertandingan selanjutnya, tim kita akan kalah?" Namun, sikap dan jawaban Brock ini mencerminkan kalau hati Brock itu sudah takut duluan, yang menyebabkan sikap Brock itu menjadi kurang percaya diri. Kedua adalah filsafat. Niat dan juga usaha merupakan langkah awal manusia dalam menjalani kehidupannya. Niat dan usaha itu tuh tercipta dari hati. Apabila hati kita sudah baik, otomatis sikap kita juga akan baik mengikuti hati kita. Namun, seringkali sedari awal itu seseorang menganggap bahwa dirinya itu tidak bisa dan menyerah. Manusia itu adalah makhluk yang dapat berkembang. Apabila kita mempunyai niat dan usaha yang lebih atau seminimal mungkin adalah cukup, mungkin saja kita bisa melakukan apa yang sebelumnya kita anggap mustahil. Hal ini itu tercerminkan saat Brock itu disuruh oleh pelatihnya merangkak sejauh 50 yard sambil menggendong temannya. Awalnya itu Brock itu ragu gitu dan menganggap hal tersebut adalah hal yang mustahil. Namun karena dorongan dari pelatihnya, motivasi dari pelatihnya, dan juga saat melaksanakan rangkak sambil menggendong temannya sejauh 5 yard tersebut, Brock tidak gampang menyerah dan mengikuti apa kata pelatihnya. Akhirnya itu Brock dapat menyelesaikan apa yang disuruh pelatihnya, yaitu merangkak sejauh 50 yard sambil menggendong temannya. Selanjutnya, sekaligus yang terakhir adalah komunikasi. Di sini itu saya mendapatkan dua perspektif, yaitu yang pertama adalah perspektif pelatih yang ingin menyampaikan pesan kepada murid-muridnya selaku pemain American football, dan juga pembuat film yang ingin menyampaikan pesan kepada para penonton. Yang pertama adalah komunikasi sang pelatih yang menyampaikan pesan kepada murid-muridnya. Sang pelatih dalam film ini menurut saya itu mempunyai skill motivasi yang sangat bagus dalam mengembangkan mental para murid-muridnya. Bukan hanya memotivasi dengan kata-kata saja, sang pelatih itu mampu memotivasi para muridnya dengan tindakan langsung. Selain itu juga, sang pelatih itu menurut saya mempunyai skill komunikasi yang sangat bagus. Kedua hal tersebut, yaitu yang pertama adalah memotivasi dengan hal langsung, dan yang kedua adalah mempunyai komunikasi yang sangat baik, tercerminkan atau tergambarkan dengan jelas dalam scene sang pelatih yang menyuruh muridnya yaitu Brock untuk melaksanakan rangkak sejauh 50 yard sambil menggendong temannya. Brock itu saat disuruh oleh pelatihnya untuk melaksanakan hal tersebut, merasa kalau hal tersebut itu merupakan hal mustahil, karena 50 yard itu menurut Brock merupakan jarak yang jauh, apalagi sambil menggendong temannya. Namun, sang pelatih itu dengan kata-katanya berhasil membujuk Brock untuk melaksanakannya. Akhirnya Brock itu melaksanakan rangkak sejauh 50 yard dengan menggendong temannya. Sebelum memulai rangkak ini, Brock itu ditutup
matanya dengan kain oleh sang pelatih, sehingga Brock melaksanakan rangkak sejauh 50 yard sambil menggendong temannya dengan mata yang tertutup. Saat di tengah-tengah melaksanakan hal tersebut, Brock itu merasa letih dan juga kecapean, dan ia meminta kepada pelatihnya agar memperbolehkan dirinya untuk beristirahat. Namun, sang pelatih itu menolak, dan dengan kata-kata motivasi dan juga dengan nada motivasi, menyuruh Brock untuk terus melakukannya. Akhirnya itu karena Brock itu terpengaruh oleh kata-kata dan juga nada motivasi dari sang pelatih, akhirnya Brock tetap melaksanakan rangkak sejauh 50 yard dengan menggendong temannya walaupun rasa letih yang menyerang dirinya. Akhirnya Brock itu sanggup melaksanakan hal tersebut walaupun dirinya lelah dan juga letih, tapi Brock sampai ke ujung lapangan yang berjarak 50 yard dari posisi dia sebelumnya. Akhirnya itu Brock menyadari bahwa dirinya itu terlalu meremehkan dirinya sendiri. Dan juga pesan yang disampaikan sang pelatih ini mungkin saja tidak tersampaikan dengan baik apabila sang pelatih itu tidak memiliki komunikasi yang sangat bagus. Yaitu buktinya adalah menyampaikan kata-kata dan juga nada motivasi kepada Brock saat Brock itu ingin beristirahat karena kecapean. Yang kedua adalah komunikasi dari pembuat film yang ingin menyampaikan pesan kepada para penontonnya. Pembuat film ini berusaha untuk menyampaikan pesan kepada para penonton untuk tidak meremehkan diri sendiri dan juga jangan terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Hal ini terbukti saat scene di mana Brock itu melakukan jalan rangkak sambil menggendong temannya. Sesekali itu kamera itu berpindah kepada teman-temannya dari Brock ini. Dan itu di dalam scene tersebut terlihat teman-teman Brock itu tertawa karena menganggap hal ini merupakan hal yang mustahil. Namun karena usaha Brock serta motivasi dari pelatih, sedikit demi sedikit Brock itu jalan menuju ujung lapangan. Wajah teman-teman Brock yang awalnya itu tertawa karena mengira hal ini adalah hal yang mustahil menjadi diam dan juga terkagum. Hal ini disampaikan dengan baik oleh pembuat film karena di era sekarang itu banyak sekali orang-orang itu yang sangat terpengaruh oleh orang lain, apalagi konten-konten yang ada di media sosial. Sekian dari saya mengenai mengupas etika, filsafat, dan komunikasi mengenai video seorang pelatih yang menyampaikan motivasi kepada murid-muridnya selaku pemain American Football. Apabila teman-teman memiliki pendapat lain atau ingin menyanggah pendapat saya, boleh ditambahkan di dalam komentar di bawah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.